Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau membuat readingan mengenai pandangan keluarga dari mantanmu yang tidak menyukaimu. Jadi kamu punya mantan, keluarganya nggak suka sama kamu, ya itu pandangan mereka melihat kamu sekarang ya. Sebelum dimulai, langkah baiknya kita berdoa dulu ya guys. Saya berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Kalau kalian mau request tema boleh ya. Oh ya, saya mau spill dulu. Yang mau private reading boleh DM aja. Yang mau diterapi boleh. Bisa untuk penyakit psikis, sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, mau berhenti ngerokok, mau berhenti narkoba, terus yang kena black magic ya, autis, bipolar, sembelit, insomnia, yang diblokir, terus di ghosting, ada pelakor, ada pebiner, itu juga bisa ya. Terus yang terakhir mau spill ya, yang mau order garam boleh, yang pink 25, yang putih halus 20, yang putih kasar 15. Ini bisa untuk menetralisir energi negatif dari dalam maupun dari luar, seperti di hotel, kafe, resto, sekolah, kantor, dan lain-lain. Bisa untuk menetralisir makhluk-makhluk yang ada di jimat, energi negatif itu juga bisa, tapi harus saya yang lakuin. Terus udah gitu, untuk tenang, no drama-drama ya, mau rajin ibadah, membuka pintu-pintu rezeki, dan punya aura positif ya. Oke, kita mulai aja. Pandangan keluarga mantanmu yang tidak menyukaimu melihat dirimu sekarang. Oke. Sekarang kita ke tarot nih. Pandangan keluarga mantanmu yang tidak menyukaimu melihat perkembangan dirimu sekarang. Oke. Yang aku lihat sekarang ya, pandangan keluarga mantanmu nih yang tidak menyukaimu ya, melihat perkembangan dirimu sekarang itu, mereka ngelihat jelas kamu nih kayak lebih jadi sosok seseorang yang kayaknya nyaman banget ya hidup kamu gitu loh. Terus kamu juga orangnya setia, loyalitas, banyak faktor keberuntungan, rezekinya luar biasa ya. Dan mereka nih sebenarnya pingin ngajakin balikan lagi. Kalau yang misalkan pacaran pinginnya balikan, kalau misalkan yang bercerai pinginnya rujuk. Tapi kadang mereka tuh suka ragu gitu loh. Kenapa? Gila ya, gue malu banget kalau misalkan nyuruh anak gue atau kakak gue, adik gue itu untuk balikan lagi sama nih orang gitu loh ya. Padahal sebenarnya masih saling sayang sih kamu sama dia juga. Cuman mungkin dari faktor kamu nih yang nonton video saya udah nggak mau balikan lagi. Kenapa? Karena kuat prinsipnya. Kalau udah enggak mungkin ya. Kamu tahu mereka itu toksik dan kekanak-kanakan, walaupun hubungannya mungkin menyenangkan kamu dengan si dia ya, tapi kalau marah luar biasa. Dan memang sama dia tuh berat banget sih cobaannya. Jadi kamu lebih memilih untuk berdoa aja deh. Dan mereka menyesal udah ngambil keputusan sesaat yang mereka akhirnya di akhir menyesal gitu, udah ngebuang kamu atau mutusin kamu ya. Karena pada dasarnya mereka ini sebenarnya dulu tuh manfaatin kamu gitu loh. Nah sekarang setelah bagi mereka udah cukup nih yang diambil dari kamu dibuang, ternyata hidup kamu makin glowing. Mereka mau maju lagi ke kamu,
maju mundur cantik gitu loh ya. Karena pada dasarnya memang ya pasti mereka tuh hanya yang dilihat dari orang hanya gimana caranya gue bisa mengambil manfaat dari setiap orang gitu loh. Pada dasarnya mereka itu bodoh. Kenapa? Biasanya orang yang memanfaatkan itu justru baliknya ke mereka kerugian, dan orang yang dimanfaatkan itu justru banyak keberuntungan. Mereka nggak tahu itu gitu loh. Dan kamu mungkin salah satu orang yang beruntung ya, kenapa dimanfaatin sama mereka. Bukannya makin terpuruk hidup kamu, malah makin glowing ya, shining, shimmering, yang makanya dilihat di sini, wah kamu hidupnya bersinar banget. Nah mereka mau ngambil keuntungan lagi dari kamu, mau nutup siklus yang lama seolah-olah kayak nggak ada apa-apa gitu loh ya. Cuman mereka lagi galau nih gitu loh, padahal mereka tahu sebenarnya yang terbaik adalah kamu, tapi mereka membuang kamu. Dan ada juga mungkin yang udah nikah sama pasangan lain ya, sama orang lain, dan akhirnya kayak mereka berpikiran, gue ini ngebuang berlian untuk seorang kerikil gitu loh ya. Mereka pengen kalian bersatu lagi, tapi kayaknya mereka ngeliat lo kayaknya udah seneng dan bahagia deh walau lo sendiri. Ada juga mungkin kamu yang masih sendiri sampai detik ini, atau juga yang kamu mungkin punya pasangan dan akhirnya kamu bahagia hidup ya, happy ending seperti di dongeng-dongeng gitu loh, kayak gitu. Sedangkan mereka lagi pusing menjaga kestabilan keuangan karena beban mereka berat banget nih gitu ya. Mereka akhirnya tersadar bahwasanya memang pengkhianatan yang mereka lakukan, yaitu dengan cara memanfaatkan itu nyakitin hati kamu. Dan mereka juga sadar, oh ini nggak baik ya. Mereka bertransformasi menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik dan pengen memulai lagi dari nol sebenarnya hubungannya, biar punya keluarga yang berkecukupan finansial lagi. Hello. Nah sepertinya orang mantanmu ini akan menawarkan lagi perasaannya sama kamu, cuman ragu, maju mundur cantik gitu loh. Karena mereka melihat bahwasannya memang kamu nih pasangan yang serasi buat anggota keluarganya gitu loh. Entah itu orang tua yang lihat itu anaknya sama kamu berhasil, kakaknya berhasil atau sukses ya, berkecukupan finansial, terutama keluarga yang berkecukupan finansial. Dan kamu tahu nggak sih, kamu sama mereka tuh ternyata saling stalking, melihat perkembangan ya. Dan mereka udah dapat karmanya kok dari perbuatan mereka kepada kamu yang udah manfaatin kamu dan akhirnya hancur. Memang ini hubungan orang ketiga, dalam artian orang ketiga itu bukan hanya dengan orang lain ya, tapi mereka tahu orang ketiganya adalah mereka sendiri gitu loh, yang mungkin kalau yang udah nikah minta duit tanpa sepengetahuan kamu lewat pasangan kamu, mungkin kalau karena merasa ada yang dia itu tulang punggung atau dia itu yang bekerja, itu kan pengkhianatan. Nggak cuma masalah lawan jenis aja, atau kalau yang udah nikah ya memang pengkhianatannya lewat orang ketiganya itu gitu. Tapi aku melihat banyak dari kalian yang nggak mau balikan lagi ya, dan mereka akhirnya menyesal ya. Ini seperti cerita di film-film, jagoan menangnya belakangan ya. Oke, sekian, terima kasih banyak. Alhamdulillah kamu sekarang jadi orang yang bersinar banget. Mereka pasti sangat menyesal, menelan ludah, menyesali perbuatan mereka udah manfaatin kamu dan membuang kamu di saat mereka titik merasa udah nggak ada yang lagi bisa diambil, kayak kelapa yang udah diperes sampai ampas-ampasnya dibuang, giliran diambil sama orang lain dijadikan bahan ini, digangguin lagi, direcokin lagi. Mereka mau ngambil tapi karena kesombongan mereka, karena keangkuhan mereka, dan mereka tahu udah berlaku toksik sama kamu, bingung gitu loh. Tapi pada dasar mereka mau balikan lagi sama kamu, entah anaknya balikan sama kamu, atau kakaknya atau adiknya nyuruh balikan, tapi kamunya udah nggak mau. Mereka sadar itu ya. Oke, sekian ya. Yang mau private reading, mau terapi, PP, akomodasi makan ditanggung oleh pasien, biayanya 500.000. Saya ada di seputaran Depok. Kamu bisa DM saya, mau order garam juga bisa. Oke, terima kasih banyak, dadah.